Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat belajar dari rumah ya. Oke, ketemu lagi sama Bu Ani dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Simak baik-baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data bagian pertama. Tujuannya apa sih? Yang pertama menjelaskan pengertian statistika, kedua menjelaskan teknik pengumpulan data, yang ketiga membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Oke, kalau kita belajar tentang pengolahan data, ini kita bicara tentang statistika. Apa sih statistika itu? Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Digunakan untuk apa? Ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu tentunya dengan tujuan tertentu ya. Contohnya seperti untuk sensus penduduk. Jadi statistika ini sangat erat kaitannya dengan data apapun itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Mengumpulkan data itu tujuannya untuk apa sih? Tentunya untuk memperoleh gambaran suatu keadaan atau dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa cara nih untuk pengumpulan data. Yang pertama kita adalah melakukan survei. Kita sering dengar banget istilah ini ya. Nah, pengumpulan datanya ini biasanya dilakukan dengan cara tidak langsung anak-anak ya, melalui pengisian kuesioner atau angket. Berikut adalah contohnya. Nah, ini tentang data pribadi. Biasanya kalau kita mau masuk sekolah ya, baik SD, SMP, SMA, ini kita ditanya tentang data diri. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel seperti ini anak-anak untuk mempermudah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah melakukan pengukuran langsung. Ini melalui wawancara narasumber langsung. Itu kita mau apa nih yang diukurnya? Misalnya berat badan. Ya, kalau di posyandu kan biasanya balita tuh sering sekali ya diukur berat badan. Atau kita juga pada awal masuk sekolah kita diukur berat badan. Semester 1, semester 2, kemudian pengukuran tinggi badan. Seperti itu anak-anak, dan ini adalah contoh dari pengukuran langsung. Ini beberapa siswa saja dan yang diukurnya adalah berat badan dalam satuan kilogram. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah dengan melakukan pengamatan langsung nih ya. Pengumpulan datanya dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam objek penelitian. Itu melalui observasi ya, bisa apapun yang kita amati. Nah, di sini kebetulan Bu Ani ada tabelnya, ini pengunjung harian di tempat perpustakaan, koperasi sekolah, dan GOR dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kira-kira berapa nih? Nah, ini kita bisa amati langsung, kalian bisa standby di situ. Masih banyak contoh yang lain ya anak-anak, seperti misalnya berapa jumlah kendaraan yang masuk tol gitu ya, yang keluar tol, itu melalui observasi langsung begitu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Membaca dan menafsirkan data. Nih, yang pertama itu dalam bentuk tabel. Sebagai contoh ini di sini ada tabel nilai ulangan siswa anak-anak. Nah, di sini adalah nilai dan ini adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai ini. Coba kita tafsirkan data di atas ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nilai terendah yang dicapai siswa adalah, menurut kalian berapa coba nilai terendahnya ini berapa? Betul sekali, 50 ya. Kemudian nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah, coba di sini perhatikan nilainya yang paling tinggi mana? Betul sekali, 90. Kemudian banyaknya siswa yang peroleh nilai 50, 60, 70, 80, 90 itu ada berapa ya? Oh, di sini terlihat ya anak-anak, yang mendapat 50 ada 3, mendapat nilai 60 ada 6, yang mendapat nilai 70 ada 10 siswa, yang mendapat nilai 80 ada 7 siswa, dan yang mendapat nilai 90 ada 4 siswa. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ya.
Paling banyak siswa yang memperoleh nilai 70 ada berapa tadi? Udah dijawab ya? Ada berapa? Ada 10 siswa. Betul. Nah, kalau dalam ulangan tentunya pasti ada nilai KKM ya. Andaikan nih nilai KKM-nya itu adalah 70, maka menurut kalian berapa siswa yang tidak lulus KKM? Oh, otomatis kita hitung yang sebelumnya yang mendapat nilai 50 dan 60 ada berapa? Ini 3 ditambah 6. Jadi berapa? Betul sekali, ada 9 yang tidak lulus KKM. Dan ada berapa, coba dihitung yang sudah lulusnya? 10 tambah 7 tambah 4. Betul sekali, 21 orang yang sudah lulus KKM. Kita bisa hitung persentasinya anak-anak 21 per 30. Nah ini semuanya 30 anak. Jadi kita 21 per 30 kali 100% itu adalah 70%. Jadi yang mendapat nilai KKM ke atas, begitu yang lulus dalam ulangan ini ada 70%. Begitu anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan nih dalam bentuk yang lainnya. Ini adalah diagram gambar atau piktogram. Ini paling senang banget karena di sini ada gambar-gambar dan biasanya piktogram itu disajikan dengan gambar. Ya seperti ini. Kita tafsirkan datanya ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siswa yang suka makan pepaya, pepaya maksudnya ya, itu ada berapa coba? Betul sekali, ada 4 orang. Siswa yang suka makan pisang, berapa? Betul sekali, 1 orang. Kemudian siswa yang suka makan mangga, ada berapa coba? Iya, betul sekali. Ada 5 orang. Kemudian buah yang banyak disukai siswa, kita lihat yang paling banyak ya. Berapa? 6 orang ya. Betul sekali, buah jeruk. Jumlah seluruh siswa ada berapa coba dijumlahkan semuanya? Betul, ada 21 siswa. Gampang ya anak-anak? Gampang banget. Kita lanjut lagi nih ke diagram batang. Di sini ada data hasil panen dong. Hasil panen ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Cirinya ada seperti batang-batang ini ya. Makanya dia disebut sebagai diagram batang. Di sini yang sumbu mendatar ini menyatakan tahun. Kemudian yang sumbu vertikal ini adalah menyatakan hasil panen dalam bentuk ton, berarti jumlahnya ya, banyaknya. Coba kita jawab ya. Hasil panen paling banyak terjadi pada tahun berapa? Yang paling banyak tentunya yang diagramnya paling tinggi. Punyanya tahun 2010, betul sekali. Kemudian hasil panen pada tahun 2011 berapa ya? Coba kita lihat. Ini betul sekali, 15 ton ya. Hasil panen 25 ton terjadi pada tahun berapa saja? Ini ternyata ada 3, tahun 2008, 2009, dan 2012. Betul sekali. Dan total hasil panen dari tahun 2010 sampai 2012. Berarti kita jumlahkan ya, yang ini 30, yang ini 15, dan yang ini 25. Totalnya adalah 70 ton. Gimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Yang terakhir ini adalah diagram garis. Tentunya dinyatakan dalam garis-garis. Nih yang merah garis-garisnya ya. Ini sumbu vertikalnya menyatakan hasil panen cengkeh. Kemudian yang ini tahunnya. Oke, coba kita jawab ya. Hasil panen paling sedikit terjadi pada tahun, kita lihat yang paling bawah. Tahun berapa nih? 150 ton. Betul sekali, tahun 2009 ya. Hasil panen pada tahun 2008, mana 2008? Berapa coba? Betul sekali, 350 ton. Oke anak-anak, hasil panen sebanyak 200 ton terjadi pada tahun berapa? Ayo 200 ton. Kita lihat, ininya 200. Nah ini dia, tahun 2010, betul sekali ya. Kemudian hasil panen dari tahun 2010 ke 2011 itu mengalami kenaikan berapa? Nah ini lihat, 2010 kita panen 200 ton, kemudian 2011 adalah 400 ton. Berarti kenaikannya berapa? Tinggal 400 dikurangi 200. Tara, 200 ton. Begitu anak-anak.
Alhamdulillah ya. Kita tadi ingat sudah punya tafsiran data, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram batang dan diagram garis. Diingat lagi prosesnya anak-anak, dan silahkan nanti kalian di rumah berlatih dengan soal-soal yang ada di buku paket ya, dicoba diisi. Nah, kita akan bertemu lagi dalam tanya jawab Vkol via WA. Tunggu ya hari Jumat dan Sabtu. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video hari ini. Pesan Ibu adalah jangan pernah menyerah pada keadaan, jadilah yang terbaik dengan apa yang kamu miliki saat ini. Terima kasih untuk terus semangat anak-anak. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.